Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmawati Yunus dengan NPM 073523111121. Di sini saya akan melakukan tugas video sebagai pra UTS SOBJ, yaitu konfigurasi Linux. Nah, di sini sudah masuk di VirtualBox dan VirtualBox dari Ubuntu Desktop, dan di sini ada terminal. Langsung saja kita masukkan perintah. Yang pertama yaitu pwd. Nah, di sini pwd adalah dimana kita akan mencari tahu file apa saja yang kita simpan, file apa yang kita simpan berada di mana, yaitu di home Jakira, atau bisa disebut dengan directory. Fungsinya untuk membantu mengetahui lokasi kita di dalam struktur sistem file Linux. Yang kedua ada ls. Nah, ls ini fungsinya untuk menampilkan daftar file dan folder pada direktori tertentu, seperti direktorinya lagi aktif, yaitu Akira, DNN, download, nur, public templates, jak, desktop, dokumen music, picture, snap, dan videos. Nah, di sini kegunaannya untuk melihat isi folder dengan cepat. Kemudian ada lsl. Nah, lsl ini menampilkan daftar folder secara detail dalam format long listing. Informasi yang ditampilkan seperti hak akses, pemilik, grup, file, dan waktu modifikasi. Kegunaannya memudahkan pengecekan detail file atau folder, yaitu misalnya ini filenya Jakira disimpan pada tanggal Oktober 18 jam 9. Nah, lanjut ke perintah kedua yaitu lsa. Nah, lsa ini menampilkan semua file termasuk file tersembunyi atau file hidden. Nah, di sini kegunaannya itu ketika ingin melihat konfigurasi sistem atau file penting yang disembunyikan. Nah, seperti ini, sudo as admin successful. Oke, kita lanjut ke perintah cd titik. Nah, di sini kita kembali ke direktori induk, yaitu ini home Jakira. Nah, ini kita kembali ke direktori induk. Seperti cd itu artinya change directory. Di sini kegunaannya untuk mundur satu tingkat dalam hierarki folder. Kemudian kita lanjut ke perintah tree. Nah, di sini command tree not found but can be installed with sudo snap. Di sini diminta untuk menginstal sudo snap install tree. Nah, di sini karena belum ada sudo snap, jadi tidak muncul perintah tree-nya. Nah, perintah tree ini memudahkan melihat isi folder secara hierarkis, termasuk subfolder dan file di dalamnya. Kemudian kita masukkan perintah find. Find ini seperti dalam bahasa Inggris yaitu mencari. Nah, di sini kita mencari file atau folder dalam sistem dengan berbagai kriteria, misalnya nama, ukuran, atau waktu modifikasi. Kegunaannya sangat berguna untuk menemukan file dalam sistem Linux yang besar. Kemudian kita lanjut ke perintah locate. Locate yaitu atau lokasi. Nah, di sini command locate not found but kan sama seperti tadi diminta untuk menginstal sudo apt install locate. Nah, di sini locate yaitu kegunaannya untuk alternatif cepat untuk menemukan file, atau bisa disebut dengan mencari file dengan menggunakan database yang telah diindeks oleh sistem locate. Kita lanjut ke perintah touch. Try touch help for more information. Nah, di sini perintah touch yaitu membuat file kosong baru. Kegunaannya digunakan saat ingin membuat file untuk keperluan tertentu tanpa isi awal. Kita lanjut ke perintah cp.
CP missing file operand, try CP help for more information. Yaitu CP ini kegunaannya itu untuk menyalin file atau membuat salinan file untuk backup dan keperluan lain. Kita lanjut ke perintah cat. Nah, di sini cat perintahnya kosong, yaitu melihat isi file langsung di terminal. Contohnya kosong karena tidak ada file yang belum dibuat. Kita lanjut ke yang mana tadi, untuk kembali ke induk kita lihat. Nah, kita kembali ke induk, kita akan tulis di sini kita ulang lagi untuk melanjutkan file yang tadi. Terminal. Nah, di sini kita lanjutkan ke less missing file name. Nah, di sini missing file name karena file yang ada belum terbuat dengan file yang ada di sini di Jakira, direktori Jakira belum muncul karena belum ada file yang kita buat. Makanya missing file name. Di sini less artinya menampilkan isi file dengan navigasi lebih interaktif. Kemudian kita masukkan tile. Nah, di sini tile kegunaan tile itu untuk menampilkan 10 baris terakhir dari file untuk mengecek log atau bagian dari akhir file. Nah, udah segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikira Sumarudin dengan NPM 0725231111. Di sini akan mentampilkan beberapa konfigurasi yang paling penting. Langsung saja kita masuk ke download VirtualBox. Di sini ada Ubuntu desktop, kita jalankan, lalu akan masuk seperti ini. Kemudian
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursan Anur dengan NPM 073523111213. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video prautes SOBJ dengan yang tentang permission. Langsung saja sini kita masukkan perintah. Perintahnya yang pertama itu touch tes titik sh, enter. Perintah ini membuat berkas kosong yang bernama tes titik sh. Berkas ini biasanya akan memiliki izin default, misalnya rw, rr, itu artinya pemilik dapat baca r dan tulis w, sementara grup lain hanya dapat baca r. Lanjut ke perintah kedua, itu ls min l tes titik sh, enter. Perintah ini menampilkan detail panjang -1 dari tes titik sh, termaksud izin berkas, jumlah hard link pemilik grup, ukuran, tanggal modifikasi, dan nama berkas. Lanjut ke perintah ketiga, yaitu cmod plus x tes titik sh, enter. Perintah ini menambahkan izin akses X untuk semua kategori, pemilik, grup, dan lainnya. Pada tes titik sh, izin 644 akan menjadi 755. RWXR jika skrip tersebut dimasukkan untuk dijalankan. Kemudian perintah keempat, yaitu tes titik sh, enter. Perintah ini adalah cara untuk mengeksekusi berkas skrip yang berada di direktori saat ini. Kemudian langkah kelima itu sudo chown vira admin tes titik sh, enter. Di sini diminta kata sandi untuk Vira. Perintah ini yang dijalankan dengan hak istimewa atau root atau should, mengubah pemilik berkas menjadi pengguna Vira dan grup pemilik berkas menjadi admin. Sandi. Sini kita masukkan sandinya, enter. Situ sudah terlihat chownnya itu grup Vira dan admin. Lanjut ke perintah selanjutnya, itu ls min l tes titik sh, enter. Perintah ini dijalankan lagi untuk memverifikasi bahwa perubahan izin dari chmod dan berubah ke pemilik dari chown telah berhasil diterapkan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.